Hukum nomor 16 tahun 2011, di mana di situ dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, ini diatur secara eksplisit, artinya di dalam undang-undang ini bahwa bantuan hukum itu adalah jasa hukum. Nah, kalau kita berbicara jasa hukum, ini maknanya luas. Jangan kita hanya mengartikan ketika jasa hukum itu hanya berorientasi kepada finansialnya saja, tetapi bisa juga menerjemahkan atau bisa juga mengartikan bahwa jasa hukum itu juga bisa berkait dengan keilmuan. Contoh misalnya begini, ada orang bermasalah terkait misalkan sengketa jual beli misalnya. Dia merasa ditipu oleh temannya. Kemudian dia sudah berusaha menanyakan ke temannya, tetapi tidak ada katakanlah kepastian, jawaban, sehingga kebingungan lah misalnya si katakanlah merasa dirugikan ini. Nah, ketika dia merasa dirugikan, kemudian dia bertanya kepada kita, sehingga kita mampu untuk memberikan bantuan hukum. Nah, memberikan bantuan hukum adalah jasa hukumnya. Misalnya kita bisa memberikan penjelasan informasi misalnya kan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh temannya ini bisa ada unsur tindak pidananya misalnya gitu. Nah, kalau misalnya dia benar-benar kita berikan katakanlah legal opinion terhadap masyarakat yang merasa dirugikan tadi, sehingga kita bisa memberikan pendapatnya atau legal opinion tadi, bahwa ini masuk unsur kepada penipuan. Nah, ketika dia misalkan merasa ditipu, katakanlah masuk unsur penipuan itu tadi, dia juga bisa minta bantuan kepada kita, misalkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, dalam melaporkan pihak berwajib ini jasa hukum kita bisa diartikan bisa mendampingi dalam posisi kita melaporkan katakanlah diduga orang yang melakukan penipuan itu. Karena bahasanya sebelum ada putusan pengadilan harus diduga dulu, ya kan? Atau belum ditetapkan sebagai tersangka gitu, harus diduga. Jangan sampai kita langsung menyatakan menjas orang melakukan penipu itu adalah kan sudah jadi tersangka gitu, belum tentu, ya kan? Karena harus ada pembuktian juga. Nah, bisa dikatakan bahwa diduga dia telah melakukan penipuan, sehingga kita dapat melakukan pendampingan kepada pihak berwajib, misalkan melaporkan ke polisian. Nah, dalam mendampingi ini, pengertian jasa hukum itu bisa dilakukan meliputi yaitu tadi pendampingan, konsultasi, ya kan, orang bertanya tadi misalkan, sehingga kita memberikan jawaban, kemudian berikan solusinya, kemudian informasi. Nah, ini bagian daripada jasa hukum. Nah, setelah misalkan pendampingan, nah kalau dia sudah berangkat kepada litigasi, nah yang minggu-minggu kemarin yang saya katakan bahwa bantuan hukum itu bisa juga bersifat secara non-litigasi dan juga bersifat secara litigasi. Nah, kalau dia bersifat non-litigasi itu namanya pendampingan, misalnya pendampingan pelaporan, misalnya pendampingan misalnya kita memberikan advokasi terkait misalkan ada masyarakat susah pengurusan misalkan di kelurahan misalnya atau ke kecamatan atau ke pihak-pihak instansi-instansi yang lain. Ini bisa terkategori bahwa ini pendampingan. Nah, tetapi kalau dia sudah masuk kepada katakanlah ke pengadilan. Nah, kalau dia sudah masuk ke pengadilan bukan lagi pendampingan hanya pendampingan aja, tapi bisa di sana dia mewakili. Nah, bedanya kalau yang kasusnya perkara pidana dan perdata, kalau perdata bisa mewakili, dia mendampingi dan mewakili. Tetapi kalau dia misalkan di pidana, dia tidak bisa mewakili, tetapi dia mendampingi di situ sebagai penasihat hukum. Karena nggak mungkin misalkan katakanlah kita sebagai pemberi bantuan hukum bagi
tersangka atau koruptor gitu kan. Nah di situ kan nggak mungkin kita mewakili dia di dalam persidangan, tetapi di situ ada pendampingan dan pemberikan pembelaan, melakukan pendampingan dan pembelaan, bukan mewakili ya kan. Tetapi kalau dalam kasus perdata dia dapat bisa mewakili, mendampingi dan melakukan pembelaan di situ. Itu bedanya ya. Jadi konstruksi di dalam bantuan hukum itu jangan sampai kita salah. Nanti jangan sampai nanti ada menjelaskan kepada masyarakat bahwa bantuan hukum itu bisa mewakili, ya kan, semua perkara bisa diwakili. Nah itu salah menjelaskan nanti kalau semua perkara. Nah yang bisa mewakili itu perkara terkait dengan perkara perdata, ya kan. Kemudian kalaupun perkara pidana, dia tidak bisa mewakili karena harus yang bersangkutan, ya kan. Atau misalkan kalau dia masuk ke persidangan, itu tidak bisa kita mewakili tersangka atau terdakwa, ya kan. Nah terdakwa kalau sudah di pengadilan, kalau dia masih tahap penyelidikan itu masih tersangka dia. Kemudian kalau dia ada persidangan terdakwa, setelah diponis oleh hakim maka menjadi disebutannya terpidana. Nah itu harus kita harus bisa membedakan ya adik-adik semua, bahwa kalau bantuan hukum itu atau pemberi bantuan hukum itu kalau perkaranya pidana itu tidak bisa mewakili, tetapi kalau dia perkara perdata bisa mewakili, ya kan. Kalau dia nggak bisa hadir maka kita yang bisa mewakilkan kalau kasus perdata. Nah kemudian, jasa hukum ini karena kita selalu berpikirnya kalau jasa hukum berarti ini ada honornya. Nah, kembali lagi, kalau kita berngacu kepada undang-undang, kalau undang-undang bantuan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit di situ. Nah, di mana Pak bahwa yang mengatur tentang jasa hukum itu Pak, bahwa jasa hukum itu kita berhak nggak kita mendapatkan katakan bayaran, ya kan? Atau misalkan fee-nya gitu kan, atau biayanya lah gitu kan. Nah, yang diatur secara eksplisitnya itu diatur di dalam undang-undang advokat. Nah, dalam undang-undang advokat itu, undang-undang nomor 18 tahun 2003, sampai sekarang belum ada revisinya. Di situ dikatakan advokat itu berhak menerima jasa hukum atau jasa atau honoriumnya. Nah, jadi boleh seorang pemberi bantuan hukum itu atau advokat itu bisa dia mendapatkan namanya jasa hukum. Jasa hukum. Menerima jasa hukumnya seperti honoriumnya atau biaya lah kan gitu. Kenapa? Karena diatur di dalam undang-undang advokatnya. Nah, terus kembali ke pertanyaan, kalau misalkan diperbolehkan Pak, bagaimana Pak di dalam undang-undang bantuan hukum? Nah, di dalam undang-undang bantuan hukum itu, apabila masyarakat minta bantuan hukum, kemudian dia orang nggak punya atau orang miskin, maka dia digratiskan. Artinya digratiskan itu tidak dipungut biaya. Maka sesuai dengan pengertian bantuan hukum tadi, jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Artinya secara cuma-cuma itu tidak dipungut biaya, tidak ada biayanya, gitu kan, yang dibebankan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, kalau misalkan masyarakat yang mampu, berlaku dalam undang-undang advokat tadi, maka advokat berhak mendapatkan honoriumnya atau jasa hukum. Nah, itu ya. Harus kita dari sini harus kita bisa memahami gitu, jangan sampai nanti salah persepsi. Ada pertanyaan, Pak, itu kan dalam undang-undang nggak boleh menerima imbalan, ya kan? Ya betul, nggak boleh menerima imbalan dalam konteks bahwa yang kita bantu itu orang yang tidak mampu. Maka dilarang dalam undang-undang, baik itu undang-undang bantuan hukum gitu, undang-undang advokat juga begitu, ada penjelasannya secara rinci ya, secara konferensi di situ gitu kan. Bagi orang tidak mampu itu sejalan dengan undang-undang yang lain bahwa tidak boleh kita memungut biaya. Tetapi kalau misalkan ada orang yang katakan orang mampu, ya kan, ya ini kan bisa kita meminta honoriumnya sesuai yang diatur dalam undang-undang. Nah, timbul pertanyaan lagi. Pasti akan timbul pertanyaan. Lalu Pak, kalau diperbolehkan berapa Pak yang harus diterima, ya kan, atau harus dibayar oleh katakanlah bagi masyarakat gitu yang minta bantuan hukum. Nah, maka di dalam undang-undang advokat itu terkait dengan besaran berapa jasa hukumnya atau honoriumnya tidak dijelaskan secara konkret di situ. Artinya, kalau tidak dijelaskan secara konkret,
masalah jasa hukumnya, masalah honorariumnya itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, antara penerima bantuan hukum dengan pemberi bantuan hukum. Artinya dari masyarakat yang meminta bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum atau lawyer. Nah itu. Nah, kalau kita misalkan mungkin adik-adik pernah mendengar mungkin di berita atau di media, ya kan, ada mengatakan kalau kita dilihat dari berita-berita itu, kalau pengacara yang sudah terkenal kan, ketika dia memberikan bantuan hukum tentu dia pasti minta bayarannya besar, ya kan. Atau misalnya kayak misalkan kita contoh Hotman Paris misalnya, setiap dia nangani perkara corporate itu bisa miliaran dia bayarannya. Boleh nggak Pak? Ya boleh, ya kan. Sepanjang yang katakanlah klien atau sepanjang masyarakat yang minta bantuan hukum disanggup dan mampu, ya silakan aja, tidak ada batasannya. Maka dalam undang-undang advokat itu tidak dibatasi berapa, ada tabelnya. Misalnya kalau perkaranya sulit ini, misalnya perkara pidana korupsi misalkan, nggak boleh melebihi dari sekian juta, misalkan, atau sekian ratus juta. Atau perkara corporate misalnya tidak boleh melebihi dari berapa miliar, tidak ada di situ, tidak diatur. Nah itulah makanya enaknya lawyer antara atau pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum itu bisa bahasanya bernegosiasi lah terkait dengan masalah biaya, sehingga mencapai suatu kesepakatan. Kalau sudah sepakat, tidak ada alasan lagi ada yang merasa dirugikan, ya kan. Nah itu juga pengalaman-pengalaman kita, kalau sudah ada misalkan jasa hukum seperti itu, kita harus bikin kontraknya. Jadi kalau kontrak itu mengikat kedua belah pihak, tugasnya pemberi bantuan hukum itu apa, ya kan, tugas penerima bantuan hukum itu apa, sehingga tahu gitu batasan-batasan yang harus dilakukan. Manakala misalkan dia tidak melakukan, ya kita bisa mengingatkan sesuai sebagaimana di dalam kontrak jasa hukumnya. Nah, itu ya. Jadi ya di sini harus kita bisa membedakan, jangan sampai nanti adik-adik salah penafsiran. Jadi salah penafsiran itu yang maksud saya tadi, kok di dalam undang-undang itu katanya nggak boleh menerima biaya, tidak boleh memungut biayanya atau jasanya. Sementara kita lihat di lapangan misalnya, itu banyak pengacara-pengacara yang minta jasa hukumnya gitu, atau minta honornya gitu kan, minta dibayar, kalau bahasa kasar minta dibayar. Kenapa? Karena itu juga diatur dalam undang-undang. Tetapi dalam undang-undang bantuan hukum itu lebih dominannya kepada orang yang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu itu memang benar-benar gratis, dan itu diatur dalam undang-undang dan juga ada PP-nya. Maka dalam pengadilan itu, bagi orang tidak mampu ada layanan pos vakum namanya. Maka layanan di pos vakum itu diberikan bantuan hukum. Apa persoalannya, apa masalah yang dihadapinya, sehingga bantuan hukum itu bisa memberikan bantuan hukum sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Nah, kemudian tadi jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum itu dalam hal ini boleh lembaga bantuan hukum atau advokat, ya kan? Kenapa? Lembaga bantuan hukum itu yang seperti minggu yang lalu saya katakan bahwa syarat untuk mendirikan lembaga bantuan hukum itu minimal satu, harus ada advokatnya. Kenapa harus satu advokatnya? Karena dia dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Nah, kalau dia bukan advokat, dia tidak bisa memberikan bantuan hukum secara litigasi. Nah, itu. Kemudian secara cuma-cuma tadi sudah saya jelaskan, artinya tidak dipungut biaya, artinya gratis dalam perkara tersebut. Jadi masyarakat tidak dibebankan dengan biaya-biaya yang timbul nanti dalam perkara tersebut. Kemudian penerima bantuan hukum, dalam artian di sini penerima bantuan hukum secara luas artinya masyarakat seluruh Indonesia. Artinya dalam undang-undang ini tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap wilayah. Jadi kan semua orang, semua masyarakat, baik itu ada di timur, di tengah, di barat misalnya kan, yang namanya NKRI, dia semua mendapatkan bantuan hukum. Itu ya. Halo. Halo Pak. Iya Pak. Nah, dengerin ya, bukan tidur tapi. Iya Pak. Iya, dengerin. Jadi saya berharap kepada adik-adik apa yang saya jelaskan tadi bisa mengambil intisarinya, jangan sampai kita salah menafsirkan atau menduga. Karena pernah begini, saya pernah mendengar itu ada yang mengatakan, Pak, kan udah diatur dalam undang-undang, kok pengacara itu memungut biaya sih Pak, bahkan melebihi daripada
ya kemampuan daripada masyarakat. Nah ini sebenarnya begini, maka saya katakan kalau dalam undang-undang dia jelas boleh, tapi nggak mungkin dia akan meminta melebihi daripada kemampuan masyarakat. Toh kalau seandainya masyarakat tidak mampu, ya pasti nggak akan terjadi kesepakatan di situ. Nah terus bagaimana Pak kalau nggak ada kesepakatan? Lah kan lawyer banyak, lembaga bantuan hukum banyak, misalnya di Indonesia ini. Di Lampung aja, di Bandar Lampung aja banyak lembaga bantuan hukum, ya kan? Tinggal kitanya, kemana kita minta bantuan hukumnya? Menurut sesuai dengan hati nurani kita, yang sesuai juga. Kalau kita minta bantuan hukum misalkan harus berbudget, ya kita lihat juga, kita ukur juga kantong kita, gitu kan. Tetapi dalam prinsipnya tidak dilarang, gitu kan. Dan bahkan diperbolehkan. Kemudian timbul pertanyaan lagi, Pak, kalau misalkan dia minta lebih mahal misalkan, saya sanggupnya 5 juta, dia minta 10 juta, bisa dilaporkan nggak Pak? Ya nggak bisa dilaporkan, ya kan? Dengan pertanyaan juga, oh kalau gitu kita laporin aja Pak, dia meminta lebih dari pemohonnya, nggak bisa, ya kan? Belum ada ya aturan yang mengatur bahwa kalau pengacara itu minta lebih dari ini maka bisa dilaporkan. Nah, nggak bisa juga, ya kan? Kenapa? Ya karena itu tadi, karena tergantung kesepakatan. Ya, kalau nggak sepakat ya sudah, jangan pakai misalnya kan, jangan minta bantuan hukum kepada dia gitu kan. Itu kecuali, nah ini kecuali bisa dilaporkan misalnya sudah terjadi misalkan sepakatan minta bantuan hukum pada dia, tetapi dia tidak menjalankan fungsinya sebagai pemberi bantuan hukum, nah itu bisa dilaporkan. Kemana melaporkan? Bukan tidak pidana dia melaporkan, ada namanya kalau di advokat itu atau lawyer itu namanya Badan Kehormatan Advokat. Nah jadi organisasi itu kan organisasi advokat itu kan ada Badan Kehormatan Advokatnya. Nah, disitulah kita melaporkan bahwa advokat tersebut misalkan tidak profesional. Misalkan kita laporkan, bisa gitu kan. Sehingga nanti laporan itu akan diproses oleh Badan Kehormatan. Kalau terbukti misalkan dia benar-benar tidak menjalankan katakanlah tugas dan fungsinya secara profesional dia sebagai lawyer, ya bisa ada hukumannya. Hukumannya dalam undang-undang advokat itu bisa teguran secara lisan, ya kan, atau tertulis, ya kan. Kemudian hukuman ringan, misalkan dia 3 bulan tidak boleh beracara, bahkan hukuman ya berat gitu kan, sampai ke pemecatan. Boleh Pak, dipecat? Boleh. Nah itu, maka kalau kita timbul kasus itu, kalau dia melanggar kode etik advokat, maka kode etik advokat itu banyak ya, bukan hanya sekedar antara hubungan dengan klien aja. Dia misalkan melanggar terkait dengan misalkan kayak kemarin yang heboh-heboh itu ya kan, yang ada Rasman dengan Firdaus itu ya. Nah itu kan dicabut gitu kan. Nah terus katanya ya masalahnya saya belum diperiksa segala macam. Ya karena uh, jelas itu apalagi udah viral begitu ya kan, memalukan atau mencoreng nama baik seorang organisasi gitu kan, mencoreng organisasi, maka pimpinan organisasi bisa mengambil alih, ya bisa kalau begitu, ya nggak mesti harus ada laporan kalau udah mencoreng nama baik organisasi ya kan, sehingga dia dipecat dari misalkan anggota organisasinya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia berita acara sumpahnya dibekukan, artinya dia tidak bisa lagi beracara ke seluruh Indonesia kalau sudah dibekukan. Nah, kalau pertanyaan Pak, kalau misalkan dipecat organisasinya, nah itu yang sekarang ini sampai sampai sekarang ini persoalannya, kalau ketika dia dipecat dari organisasi ini, dia bisa loncat ke organisasi yang lain. Nah itu persoalannya sekarang ini yang belum bisa diselesaikan. Kan itu juga di pusat sana masih berkecimpung mereka mempermasalahkan ini, sehingga belum ada titik temunya. Kalau dulu di bawah tahun 2010-an itu ada namanya single bar. Kalau single bar itu organisasi itu tunduk kepada satu organisasi yang namanya Pradi. Kemudian karena timbulnya KMA 73 tahun 2015, disitulah membuat peluang dalam arti isinya itu organisasi dalam tergabung dalam Pradi itu dapat ya merekrut atau melantik anggotanya sendiri. Nah itu yang merusak gitu sampai sekarang, sehingga sampai sekarang ini belum ada titik temu terangnya lagi apakah ini kembali lagi ke single bar atau multi bar. Karena kalau multi bar ya seperti sekarang ini, kita dipecat dari Pradi pindah ke KAI, pecat di KAI pindah ke organisasi lain, misalnya ke APSI atau kemana. Nah itu yang persoalan. Tapi kalau udah dibekukan berita acara sumpahnya, ya mau dia pindah apa nggak bisa lagi dia beracara di pengadilan, karena satu kesatuan antara KTA ke kartu tanda anggota sama berita acara sumpah itu satu kesatuan di dalam pemeriksaan berkas. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Pak, izin bertanya Pak. Yo, siapa yang nanya? Deo Pak. Oh Deo, mana Yo? Nama Deo April Yusuf, NPM 2221030023.
Eh, Tolong jelaskan Pak, bagaimana apabila si pemberi bantuan hukum itu kalah dalam sidang, dan sistemnya bagaimana terkait biaya jasanya, apakah tetap dibayar full sesuai perjanjian awal misalnya 5 juta atau 10 juta, dan atau tidak dibayar sama sekali itu Pak? Jadi begini, di dalam kode etik advokat itu, dalam pemberi bantuan hukum itu, kita tidak boleh menjanjikan kemenangan. Kalau kita menjanjikan kemenangan, kita melanggar kode etik di situ, jelas melanggar kode etik. Nah terus bagaimana Pak? Ya kita sebagai pemberi bantuan hukum ini kita berusaha memperjuangkan hak hukumnya. Hak hukumnya apa? Misalkan apakah di perkara perdata atau pidana? Ya misalkan antara kalah dan menang itu biasanya perkara perdata, ya kan? Nah kalau perkara perdata bisa kita mengatakan mengukur kita bisa menang dan tidak itu tergantung di bukti. Sejauh mana bukti yang bisa kita buktikan di persidangan. Nah, kalau misalnya katakanlah kalah dalam persidangan, berarti ada apa di situ, ya kan? Apakah kita kurang bukti atau kurang saksi, gitu kan? Atau kurang meyakinkan hakim? Kalau kita kurang bukti, kurang saksi dan kurang meyakinkan hakim, ya bisa saja gugatan kita tidak dikabulkan, artinya kalah di sini. Nah, tetapi dalam kalah di sini, pertanyaannya boleh nggak Pak kita diminta atau tidak dibayar? Tidak boleh juga, ya kan? Kenapa? Itu yang saya katakan tadi, sebelum kita melaksanakan pemberi bantuan hukum itu ada kontraknya, ya kan? Tekan kontrak dulu. Tekan kontrak itu sesuai tugas dan fungsinya bagaimana. Nah, kalau masalah kalah dan menangnya itu, yaitu tergantung kepiawaian seorang advokatnya, ya kan? Karena semakin bahasa orang itu semakin jam terbangnya tinggi, semakin dia lebih mumpuni gitu kan. Jadi ketika orang yang katakanlah menceritakan persoalan hukumnya, persoalan masalah hukumnya, kita sudah bisa menggambar persoalan dia ini, ya kan, lemah misalkan, ataukah dia ini terzolimi gitu kan, atau bagaimana. Ada juga misalkan memang benar-benar punya haknya dia, tapi dia tidak punya bukti apa-apa. Contoh misalkan begini, masalah dia beli tanah misalnya. Saya beli tanah tahun 90, tapi beli tanahnya tidak ada bukti sama sekali. Misalkan contoh, kwitansi tidak ada, surat menyurat tidak ada. Setelah itu kemudian ada orang yang mendudukinya. Dalam mendudukinya itu dia punya surat misalnya. Ada surat jual beli, ya kan? Ada sertifikatnya. Nah kemudian kita berperkara di pengadilan, kan sudah bisa, kalau kita seorang lawyer, itu yang sering menangani perkara, ini sudah bisa kita menggambarkan bahwa kita kelemahannya di mana, kan gitu. Kalau sudah ada kelemahan, misalkan kita kelemahannya, maka ada nama legal opinion itu, pendapat hukumnya, Pak, begini-begini pendapatnya, Pak. Menurut saya, misalkan keilmuan saya bahwa ini kelemahan, ada kelemahan di kita. Apa kelemahan di kita? Misalnya, kita tidak ada bukti sama sekali. Karena di pengadilan itu, adinda semua, itu bukan hanya katanya atau omon-omon aja. Kalau sudah di pengadilan itu harus ada fakta dan bukti. Pak, gimana Pak? Misalkan kalau itu dia benar-benar beli, iya benar-benar dia beli. Tapi kalau dalam pengadilan nggak bisa, harus ada faktanya. Misalnya contoh faktanya yang paling bukti permulaan, misalkan ada kwitansi, ada akta jual beli, kan bisa itu. Lah bagaimana Pak? Misalkan ada juga mereka apa namanya kwitansi, ada akta jual beli. Nanti kita tinggal kita adu siapa yang lebih tua di situ, ya kan? Ketahuan nanti, ya kan? Misalnya Dio misalkan beli tanah kwitansi tahun 90, akta jual belinya 90 misalnya, ya. Ternyata misalnya ada Dapa misalkan punya surat juga dengan objek yang sama, tapi punya Dapa 92 misalnya, ya kan? Siapa yang lebih kuat di situ? Nah, disitulah kita memperjuangkan ke pengadilan. Biarlah hakim yang kan mempertimbangkan yang mana yang lebih kuat. Nah, sepanjang pengalaman kita, pasti yang lebih tua, kan gitu. Nah, kalau begitu, nanti kan panjang ini masalahnya. Berarti Dapa ini beli dari siapa? Yang buat surat akta jual belinya ke siapa? Kan bisa begitu, bisa diusut semua gitu kan. Ketika sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa tanah ini sesuai dengan alat-alat bukti yang dimiliki, misalkan kwitansi dan akta jual beli, nah misalnya kan gitu kan, maka dinyatakan bahwa tanah ini adalah miliknya si Pak Dio misalnya kan. Nah itu bisa itu, ya kan. Tapi kalau nggak ada bukti sama sekali, ya nggak bisa juga. Sehingga apa? Maksud saya, terkait dengan pertanyaan tadi, kita bisa mengukur sejauh mana yang bisa kita perjuangkan secara maksimal, sehingga bisa memperjuangkan hak daripada masyarakat yang katakanlah menuntut keadilan. Nah itu ya Dio ya. Jadi kalau masalah
biayanya itu kecuali ya, makanya ada kesepakatan itu Dio. Jadi kalau kita itu pemberi bantuan hukum itu harus ada kontrak jasa hukumnya. Jadi misalkan bisa nggak Pak, misalnya dalam kontrak jasa hukum itu misalkan begini, kalau misalkan kalah dibayar setengah, ya kalau misalkan sepakat, no problem. Asal itu sepakat. Karena kuncinya kan dalam kontrak jasa hukum itu ada kesepakatan dua belah pihak, karena tanda tangan di situ. Dibaca, ya dipahami, oke, setuju, tekan. Oh nggak setuju, jangan ditekan, kan gitu. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan ada kesepakatan misalkan kalau seandainya saya kalah, misalkan tidak sesuai dengan harapan saya, maka akan saya bayar setengah misalnya. Boleh. Atau misalkan kalau misalkan tidak sesuai dengan harapan saya, misalkan seperti yang apa dikemukakan dalam kontrak ini, maka nanti apa yang diberikan, misalkan jasa hukumnya 10 juta atau 5 juta tadi, maka misalkan kuasa hukum atau penerima bantuan hukum mengembalikan 50% dari pemberian tadi. Boleh, ya boleh kalau misalnya ada kontrak hukum, kontrak jasa hukumnya begitu bunyinya. Nah, itu. Gitu ya dia ya. Ya Pak. Tapi itu dia, makanya kalau kita orang hukum, jangan sampai kita namanya ngambang di dalam perjanjian. Artinya kalau di dalam hukum itu ada namanya ambigu atau abskur. Ya kan kalau ambigu atau abskur ya bingung juga kita ya kan. Tapi kalau jelas di situ dalam dituangkan dalam kontraknya itu menang kalah lah bahasa kasarnya, ya tetap segitulah bayarnya gitu kan. Ya kalau misalkan maklum lah, misalnya kan kalau dalam tempur pengadilan kan berbagai macam cara. Orang mungkin juga sana pakai lawyer juga misalnya kan dalam pembelaan para pihaknya. Bisa jadi mereka juga akan memperjuangkan haknya kan gitu. Sesuai dengan bukti yang sudah diberikan atau sesuai dengan bukti yang dimiliki. Nah itu ya, Deo ya. Iya Pak. Oke, pada puasa semua nggak ini? Puasa Pak. Alhamdulillah, kalau gitu kirain nggak ada yang puasa. Jadi untuk tugasnya yang saya ini dulu ya, satu kelompok aja dulu ya, karena nanti kalau setelah offline nanti baru kita ini. Untuk kelompok pertama, saya bagi aja di sini ya. Iya Pak. Ya, hadirin aja. Itu nanti berkaitan dengan lembaga-lembaga bantuan hukum dan profesi advokat ya. Untuk pemakalan pertama ini Dio lah, nah Dio, Nadila sama oke. Mana Dio? Oke Pak. Siapa? Oke, catat Iya ini. Pak. Apa Pak tadi Pak? Lembaga-lembaga bantuan hukum dan profesi advokat. Nanti setelah Dio mempresentasikan nanti akan saya tambah dengan materi-materi yang lain ya. Baik Pak. Karena kita puasa ini ya jangan pula teman-teman aman kita ya kan. Takut nanti saya khilaf nanti ada air minum saya minum nanti. Ya, gitu ya. Ya untuk ini Dio, Nadila tadi ya. Iya Pak. Pak Iya, Reza Pak. ya. Iya Oke, Pak. dibuat nanti di PDF-in aja lah. Ya PDF kan kirim di grup aja nanti biar kita sama-sama bisa buka. Sampai sini ada lagi mau ditanya? Itu buat ini ya Pak, minggu depan ya Pak? Minggu depan ya. Nanti setelah Dio dan kawan-kawan mempresentasikan, insya Allah saya akan menambahkan dengan materi yang lain juga. Nanti akan saya tambahkan dengan tujuan bantuan hukum dan manfaat bantuan hukum nanti ya. Iya Pak. Oke, ada yang bertanya kan? Cukup dulu ya, saya mau habis ini menguji monokosa dulu. Iya Pak. Iya Pak. Absen nanti kita ini aja lah ya, nanti apa kondisional aja lah ya.